Kesultanan Kalinyamat Bagian 1. Kekuatan Maritim Jawa pasca Demak. Jepara, kota pesisir ini, sempat menjadi pelabuhan berniaga besar sekaligus basis Angkatan Laut Jawa. Pada abad ke-16, Jepara adalah kekuatan yang sangat diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara. Saat itu, Jepara merupakan kekuatan ekonomi pesisir Jawa. Pelabuhan mereka menjadi bandar penting dalam jaringan niaga internasional. Jepara juga memiliki armada laut yang membuat mereka sangat berpengaruh di perairan Asia Tenggara. Pada awalnya, Jepara adalah bagian dari wilayah Kesultanan Demak. Jepara harus terbawa pusaran konflik perebutan kekuasaan Demak. Berawal dari wafatnya Sultan Trenggono, tatah Demak dilanjutkan oleh Sultan Prawoto. Arya Penangsang, pemimpin Jipang, melakukan kudeta dengan pembunuhan terhadap Sunan Prawoto. Serangkaian kekerusuhan ini berlanjut dengan pembunuhan Raden Hadiri, pemimpin Jepara. Ratu Kalinyamat, istri Raden Hadiri, meminta bantuan kepadanya Adipati Hadiwijaya, yang saat itu masih menjadi pemimpin Pajang. Ratu Kalinyamat merupakan putri Sultan Trenggono. Nama aslinya adalah Ratna Kencana. Ratna Kencana kemudian menikah dengan Pangeran Hadiri yang dikenal juga sebagai Pangeran Kalinyamat. Oleh Sultan Trenggono, Pangeran Hadiri dipercaya sebagai pemimpin Jepara. Adipati Hadiwijaya sebenarnya enggan turut campur dalam kekerusuhan Demak. Bagaimanapun, Arya Penangsang masih merupakan kerabat kesultanan. Pergolakan politik Demak berakhir setelah Adipati Hadiwijaya menggelar sayembara di tepian Bangsawan Sore. Arya Penangsang tewas di tangan Raden Satuwijaya. Setelah kekerusuhan Demak berakhir, Ratu Kalinyamat menyerahkan tahta Demak kepada Adipati Hadiwijaya. Namun, Adipati Hadiwijaya memindahkan pusat pemerintah ke Pajang dan bergelar Sultan Hadiwijaya. Demak dan termasuk Jepara menjadi wilayah bawahan Pajang. Sultan Hadiwijaya sedari tadi tidak menganggap Jepara sebagai bawahan Pajang. Beliau merasa enggan meskipun Ratu Kalinyamat telah menyerahkan kekuasaan beriringan dengan Kesultanan Pajang. Ratu Kalinyamat mulai menata kembali Jepara dan menjadikannya kekuatan utama di pesisir Jawa. Setelah memimpin puncak kekuasaan Jepara, Ratna Kencana lebih dikenal dengan Ratu Kalinyamat dan kemudian Jepara tercatat menjadi kerajaan dengan nama Kesultanan Kalinyamat. Pada masa puncaknya, Bandar Jepara merupakan salah satu pusat perniagaan Asia Tenggara. Kapal-kapal milik Aceh, Ambon, Malaka berdatangan melakukan transaksi di Bandar Jepara. Pedalaman Jepara yang subur memiliki kelebihan dalam bidang pertanian, terutama padi. Pada masa tersebut, Jepara adalah salah satu wilayah penyuplai beras di Nusantara. Dari perdagangan itu, Pulau Jepara mendapatkan cukai dari setiap kapal yang merapat. Dengan kekayaan yang melimpah inilah, Ratu Kalinyamat membangun armada angkatan lautnya. Sebagai negeri yang berbasis maritim, Ratu Kalinyamat menyadari pentingnya kekuatan militer di lautan Jepara meneruskan tradisi maritim yang telah ada dari zaman Majapahit hingga Demak. Kesultanan Kalinyamat Bagian 2. Hegemoni maritim di Nusantara. Jepara mampu mengambil peran maritim Jawa pasca runtuhnya Demak. Selama masa Ratu Kalinyamat inilah Jepara menjadi kekuatan yang sangat berpengaruh baik secara ekonomi maupun militer di Asia Tenggara. Situasi ini didukung dengan keleluasaan penuh dari Sultan Hadiwijaya. Kepada Ratu Kalinyamat, Pajang yang terletak di pedalaman telah mempengaruhi tradisi maritim Jawa yang berkembang pesat sejak masa Majapahit.
Namun, kondisi tersebut tidak berpengaruh banyak terhadap maritim Jawa, karena Jepara berhasil membangun hegemoni mereka di perairan Nusantara. Tahun 1550, Sultan Johor mengirim permintaan bantuan militer untuk menyerang Portugis di Malaka. Ratu Kalinyamat merespon dan mengirim 40 kapal perang dan 4.000 pasukan di Malaka. Kapal-kapal perang di Jepara bergabung dengan pasukan Persekutuan Melayu. Pasukan gabungan tersebut menyerbu dari sisi utara dan berhasil menguasai sebagian wilayah Malaka. Namun, Portugis berhasil melakukan serangan balasan. Pasukan Melayu berhasil dipukul mundur, sedangkan pasukan Jepara masih bertahan melawan Portugis. Gagal di daratan Malaka, pasukan Jepara melancarkan serangan dari lautan, bertempur sendirian. Angkatan Laut Jepara berhasil dipukul mundur dan kembali ke Jawa. Pertempuran Portugis kembali berulang pada tahun 1565. Saat itu, bangsa itu meminta bantuan Jepara untuk melawan Portugis. Ratu Kalinyamat memenuhi permintaan. Angkatan Laut Kalinyamat bergerak ke Maluku. Pertempuran tersebut gagal bagi Angkatan Laut Jepara. Mereka terpaksa mundur kembali ke Jawa. Ekspedisi militer ke Malaka kembali dilakukan pada tahun 1573. Saat itu terjadi aliansi militer antara Kesultanan Aceh dengan Kesultanan Kalinyamat. Ratu Kalinyamat mengirimkan kontingen yang lebih besar, 300 kapal perang dan 15.000 pasukan bergerak dari Jepara menuju Malaka. Namun, kontingen Jepara datang terlambat. Angkatan Laut Aceh terlebih dahulu ke Malaka telah dipukul mundur oleh Portugis. Kontingen Jepara yang dipimpin oleh Demang Laksamana langsung melakukan penyerangan ke benteng-benteng Portugis di pesisir Malaka. Pasukan Jepara berhasil mencapai daratan dan membangun benteng pertahanan. Berbulan-bulan pertempuran, Angkatan Laut Jepara akhirnya gagal menguasai Malaka. Mereka pun kembali lagi ke Jawa. Meskipun Jepara mengalami serangkaian kegagalan, armada laut Portugis berhasil ditekan dan menjauhi dari perairan Laut Utara Jawa. Penulis Portugis yang turut ke Nusantara, Diego de Jouto, menjuluki Ratu Kalinyamat sebagai Ratu Jepara, seorang perempuan yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani. Tahun 1579, Ratu Kalinyamat tutup usia. Beliau dimakamkan di samping pusara Pangeran Hadiri. Wafatnya Ratu Kalinyamat turut mempengaruhi kondisi Jepara. Kekuasaan Jepara semakin menyusut. Situasi yang sama dihadapi Pajang seiring munculnya Mataram sebagai kekuatan baru di pesisir selatan. Selama masa hidupnya, Ratu Kalinyamat yang tidak berputra telah membesarkan 3 orang pemuda. Pertama adalah Pangeran Timur Rangga Jumena. Adiknya kelak akan menjadi Adipati di Madiun. Kedua, Arya Panggiri, putra dari Sunan Prawoto, kelak akan menjadi Bupati Demak dan sempat menduduki tahta Pajang. Ketiga, Arya Jepara, kemenakan Ratu Kalinyamat, putra dari Ratu Ayu Kirana, adik Sultan Trenggono. Sepeninggalan Ratu Kalinyamat, Arya Jepara yang dipercaya sebagai penerus kepemimpinan. Sementara itu, di pesisir selatan Mataram telah tumbuh sebagai kota baru yang memiliki visi memfasifikasi Jawa. Mataram saat itu dipimpin oleh Raden Sutawijaya, putra angkat dari Sultan Hadiwijaya. Pada tahun 1599, Jepara jatuh ke tangan kekuatan baru di pesisir selatan Jawa. Pasukan Mataram berhasil menguasai Jepara. Eksistensi Kesultanan Kalinyamat pun berakhir dan menjadi bawahan dari Kesultanan Mataram.